Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di channel saya bersama saya Puspa Novitasari dalam mata kuliah Bisnis Internasional. Sebelum kita mulai perkuliahan pada kali ini, teman-teman jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan komen sebagai bukti kehadiran. Pertemuan kali ini kita akan membahas manajemen strategis internasional. Teman-teman silakan menyimak dan mencatat poin-poin penting dalam pembahasan kali ini. Pertumbuhan perekonomian dunia yang mengarah kepada era globalisasi dewasa ini berdampak kepada semakin tingginya tingkat persaingan bisnis antar organisasi baik yang beroperasi pada tingkat domestik, regional, maupun internasional. Pasar internasional menjadi tanpa batas negara atau unboundaries. Berbagai strategi bisnis internasional dirumuskan oleh setiap organisasi agar organisasi bisnis maupun perusahaan mampu tetap eksis dan menguasai pasar internasional. Dalam bisnis internasional, perusahaan akan melakukan proses perencanaan manajerial yang komprehensif untuk merumuskan dan mengimplementasikan strategi internasionalnya agar perusahaan mampu bersaing dalam bisnis internasional secara efektif. Hasil dari perumusan manajemen strategi internasional berupa pengembangan berbagai rencana strategis internasional dalam ruang lingkup bisnis internasional yang komprehensif dalam mencapai visi dan misi perusahaan internasional. Perencanaan strategis internasional merupakan suatu proses dalam mengembangkan suatu strategi bisnis internasional tertentu guna melakukan penetrasi pasar, masuk ke pasar internasional dan bersaing dalam pasar internasional. Perencanaan strategis internasional menjadi tanggung jawab dari para eksekutif manajemen puncak top management pada kantor pusat perusahaan internasional dan para manajer senior pada kantor domestik dan kantor cabang perusahaan di berbagai negara. Hampir seluruh perusahaan besar memiliki staf perencana bisnis internasional dalam memberikan bantuan teknis bagi manajemen puncak ketika mereka merencanakan strategi bisnis internasional. Pertimbangan-pertimbangan dalam memasuki pasar internasional. 1. Produk apa yang akan dijual oleh perusahaan internasional? Perusahaan internasional harus memfokuskan pada keunggulan komparatif dan atau keunggulan kompetitifnya atas produknya di pasar internasional. Keunggulan, pembeda atau distinctive competence, dari produknya akan menjadikan produk perusahaan mampu bersaing atau tidak di pasar internasional. 2. Di mana dan bagaimana produk tersebut akan dibuat? Perusahaan internasional harus mempertimbangkan skala keekonomian atas produksinya agar memiliki harga jual yang kompetitif di pasar internasional. Perusahaan cenderung akan memilih negara-negara dengan biaya investasi, biaya logistik, maupun biaya produksi yang lebih murah agar perusahaan dapat beroperasi dengan lebih efisien. 3. Di mana dan bagaimana produk tersebut akan dijual? Perusahaan internasional harus mempertimbangkan strategi pasar yang meliputi strategi segmentasi pasar atau segmenting, strategi penetapan konsumen sasaran atau targeting, maupun penentuan posisi pasar sasarannya atau positioning. Perusahaan internasional akan cenderung untuk memilih negara-negara yang masyarakatnya konsumtif terhadap produk luar negeri, memiliki daya beli finansial yang tinggi, dan memiliki regulasi standar produk yang rendah sebagai pasar sasaran dalam menjual produknya. 4. Di mana dan bagaimana produk tersebut dapat memenuhi kebutuhan sumber dayanya guna memproduksi produk tersebut. Perusahaan internasional harus mempertimbangkan berbagai sumber daya, resources, yang tersedia dalam membuat produknya di negara-negara di mana perusahaan tersebut akan beroperasi. Perusahaan internasional cenderung akan memilih negara-negara yang kaya sumber daya alam untuk bahan mentah maupun bahan baku produknya, kaya sumber daya energi untuk melakukan proses produksi, dan kaya akan sumber daya manusia sebagai tenaga kerja dalam menghasilkan produknya. 5. Bagaimana produk tersebut dapat melebihi kinerja pesaingnya? Perusahaan internasional perlu untuk melakukan analisis kinerja produk pesaing yang telah lebih dahulu berada di negara yang menjadi pasar sasarannya. Apabila perusahaan internasional mampu mengungguli kinerja produk pesaingnya baik dari keunggulan atas diferensiasi produk, dan atau keunggulan atas biaya,
dan/atau keunggulan kualitas produk, maka perusahaan internasional tersebut mampu menjadi pemimpin pasar di negara tersebut. Faktor yang dapat mempengaruhi manajemen strategi internasional meliputi faktor-faktor domestik dan faktor-faktor internasional. Yang dimaksud dengan faktor-faktor domestik yaitu faktor-faktor yang berasal dari internal suatu negara yang dapat mempengaruhi keputusan strategi internasional organisasi bisnis yang akan memasuki pasar negara tujuan bisnis tersebut. Faktor-faktor domestik yang mempengaruhi manajemen strategi internasional meliputi 1. Regulasi pemerintah atau government regulations. Regulasi pemerintah termasuk kebijakan ekonomi, peraturan perdagangan, dan kebijakan fiskal yang diterapkan di negara tersebut. Faktor ini mempengaruhi manajemen strategis internasional karena perusahaan harus mematuhi aturan dan regulasi yang berlaku di negara di mana mereka beroperasi. Regulasi ini dapat mempengaruhi strategi ekspansi, investasi, dan operasi perusahaan. 2. Mata uang negara atau currency. Nilai mata uang negara dapat berdampak signifikan pada operasi bisnis internasional. Fluktuasi nilai tukar mata uang dapat mempengaruhi biaya produksi, harga jual, dan keuntungan perusahaan. Manajemen strategis internasional harus memperhitungkan risiko mata uang dan mengembangkan strategi untuk mengelolanya, seperti lindung nilai, hedging, atau diversifikasi mata uang. 3. Sistem akuntansi yang berlaku atau Standard Accounting System. Sistem akuntansi yang berlaku di negara tersebut mempengaruhi cara perusahaan melaporkan kinerja keuangan mereka. Perbedaan dalam standar akuntansi antar negara dapat mempersulit perbandingan kinerja keuangan antar perusahaan internasional. Manajemen strategis harus memahami perbedaan ini dan memastikan konsistensi dalam pelaporan keuangan. 4. Sistem hukum dan politik yang berlaku, atau political will and legal. Sistem hukum dan politik negara tempat perusahaan beroperasi dapat memiliki dampak besar pada operasi bisnis. Regulasi hukum seperti perlindungan hak kekayaan intelektual, kebijakan anti-monopoli, dan peraturan lingkungan dapat memengaruhi strategi perusahaan. Faktor politik seperti stabilitas politik dan kebijakan pemerintah juga harus dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan strategis. 5. Bahasa dan budaya atau nations culture and language. Perbedaan dalam bahasa dan budaya antar negara dapat menjadi hambatan dalam komunikasi, manajemen tim, dan pemasaran produk. Manajemen strategis harus mempertimbangkan faktor ini dalam merancang strategi pemasaran, rekrutmen karyawan, dan pengembangan produk agar sesuai dengan preferensi dan kebutuhan pasar lokal. Sedangkan faktor-faktor internasional yaitu faktor-faktor yang berasal dari lingkungan internasional yang dapat mempengaruhi keputusan strategi internasional organisasi bisnis yang akan menguasai pasar internasional, meliputi keterlibatan banyak pemerintah dari berbagai negara, many governments, melibatkan banyak mata uang, many currencies, melibatkan banyak sistem akuntansi, many accounting systems, melibatkan banyak sistem hukum dan politik, many political and legal systems, serta keberagaman budaya dan bahasa dari berbagai negara, many cultures and languages. Sumber-sumber keunggulan bersaing yang dapat dimiliki oleh suatu perusahaan untuk bersaing di pasar internasional meliputi 1. Efisiensi secara global. Global efficiencies. Yang dimaksud dengan efisiensi secara global adalah kemampuan suatu perusahaan dalam menentukan lokasi yang efisien, baik kantor cabangnya maupun pabriknya di berbagai negara. Menentukan skala keekonomian produksi, dan jangkauan keekonomian dalam meraih pasar internasional. Perusahaan harus mampu menentukan lokasi kantor cabang maupun lokasi pabriknya di negara yang dituju secara efisien sehingga meminimalkan biaya produksi dengan mendasarkan pada kedekatan kepada pasar maupun sumber daya produksi, seperti bahan mentah, bahan baku, ketersediaan tenaga kerja, dan lain sebagainya, di negara yang dituju sebagai pasar internasionalnya. Di samping itu, perusahaan harus mampu menentukan jumlah minimal unit yang diproduksi secara massal agar dapat memenuhi skala keekonomian produksinya secara efisien, dan harus mampu menentukan
Jangkauan keekonomian pasar yang akan dimasukinya secara efisien dengan memperhatikan daya beli konsumen di negara tersebut, kondisi bea masuk dan pajak di negara tersebut, biaya transportasi, dan lain sebagainya agar dapat diraih keuntungan yang maksimal. 2. Fleksibilitas multinasional, multinational flexibility. Yang dimaksud dengan fleksibilitas multinasional adalah kemampuan perusahaan untuk memasuki pasar di berbagai negara dengan memperhatikan perbedaan-perbedaan politik, ekonomi, hukum, dan lingkungan budaya beserta perubahan-perubahan terbarunya. Fleksibilitas mutlak diperlukan agar perusahaan dapat beroperasi di negara yang dituju. Fleksibilitas dibangun melalui berbagai penyesuaian adaptasi. Dengan berbagai faktor yang mempengaruhi manajemen strategi internasional seperti bahasa, budaya, hukum dan politik, campur tangan pemerintah, hukum perburuhan, dan lain sebagainya yang berlaku di negara yang dituju sebagai pasar internasional tersebut. 3. Pembelajaran secara mendunia, worldwide learning. Yang dimaksud dengan pembelajaran secara mendunia adalah pembelajaran yang bersifat mendunia, berlaku hampir di seluruh dunia, yang dapat diperoleh oleh perusahaan yang bergerak dalam pasar bisnis internasional. Pembelajaran bahwa terdapat perbedaan hukum secara mendunia di mana tidak semua produk perusahaan dapat dijual bebas di berbagai negara, seperti perusahaan rokok harus mematuhi bea dan cukai rokok, kadar tar dan nikotin, dan lain sebagainya yang berlaku di masing-masing negara. Pembelajaran lainnya adalah bahwa terdapat perbedaan lingkungan operasi di masing-masing negara, seperti tidak semua negara memiliki sumber daya baja sebagai bahan baku produksi mobil. Berbagai alternatif pilihan keputusan strategis meliputi 1. Strategi replikasi domestik, home replication strategi. Strategi ini dibangun dengan memanfaatkan kompetensi inti atau keuntungan tertentu yang dikembangkan di dalam negeri pasar domestik sebagai senjata kompetitif yang utama di pasar luar negeri yang dimasuki dengan mendasarkan atas keunggulan apa yang dimiliki yang memang sangat baik di pasar domestik dan mencoba menduplikasinya di pasar luar negeri. 2. Strategi multidomestik strategi. Pengumpulan anak perusahaan operasional yang mandiri dengan memfokuskan pada pasar domestik tertentu. Masing-masing anak perusahaan dibebaskan untuk menyesuaikan produk-produknya, melakukan kampanye pemasaran, dan mengimplementasikan berbagai teknik operasi untuk memenuhi kebutuhan pelanggan lokal. Pendekatan yang multidomestik akan efektif apabila terdapat perbedaan yang jelas antara pasar nasional ketika skala produksi, distribusi dan pemasaran ekonomi dalam kondisi rendah, dan ketika biaya koordinasi antara induk perusahaan dan berbagai anak perusahaan asing dalam kondisi tinggi. 3. Strategi global strategi. Melihat dunia sebagai pasar tunggal dan memiliki tujuan utama yaitu membentuk standar produk yang akan memenuhi kebutuhan pelanggan di seluruh dunia. Strategi global adalah hampir kebalikan dari strategi multidomestik. 4. Strategi transnasional strategi. Menggabungkan manfaat efisiensi skala global dari perusahaan global, dengan keuntungan dan kelebihan lokal sebagai respon dari perusahaan multidomestik. Tekanan terhadap efisiensi global dan tekanan terhadap respon lokal adalah dua dimensi yang digunakan dalam matriks alternatif strategi untuk menggambarkan posisi strategis suatu perusahaan dalam konteks global. Penjelasan mengenai dua hal tersebut, sebagai berikut. 1. Tekanan terhadap efisiensi global, ini mengacu pada kebutuhan untuk meningkatkan efisiensi operasional dan memperoleh keunggulan biaya di pasar global. Perusahaan yang menghadapi tekanan terhadap efisiensi global cenderung berfokus pada standarisasi produk, proses produksi yang efisien, dan penggunaan sumber daya yang optimal di seluruh rantai pasokan global. Mereka mungkin mengadopsi strategi globalisasi untuk mencapai skala ekonomi yang lebih besar dan menekan biaya produksi. 2. Tekanan terhadap respon lokal, ini mengacu pada kebutuhan untuk merespons perbedaan pasar, preferensi konsumen, dan regulasi lokal di berbagai negara atau wilayah. Perusahaan yang menghadapi tekanan terhadap respon lokal perlu mampu menyesuaikan produk, layanan, dan strategi pemasaran mereka sesuai dengan kebutuhan pasar lokal.
Mereka mungkin mengadopsi strategi lokalisi untuk mendekatkan diri pada konsumen setempat dan meningkatkan daya saing mereka di pasar lokal. Dalam matriks alternatif strategi, terlihat bahwa apabila tekanan terhadap efisiensi strategi rendah dan tekanan terhadap respon lokal juga rendah, maka perusahaan sebaiknya menerapkan strategi replikasi domestik, di mana perusahaan menggunakan kompetensi inti atau keunggulan khusus perusahaan. Sedangkan apabila tekanan terhadap efisiensi strategi rendah dan tekanan terhadap respon lokal tinggi, maka perusahaan sebaiknya menerapkan strategi multidomestik, di mana perusahaan beroperasi sebagai kumpulan anak perusahaan yang relatif independen. Dan apabila tekanan terhadap efisiensi strategi tinggi dan tekanan terhadap respon lokal rendah, maka perusahaan sebaiknya menerapkan strategi global, di mana perusahaan melihat dunia sebagai satu pasar. Tujuannya adalah untuk menciptakan produk standar. Terakhir, apabila tekanan terhadap efisiensi strategi tinggi dan tekanan terhadap respon lokal juga tinggi, maka perusahaan sebaiknya menerapkan strategi transnasional, di mana perusahaan menggabungkan keuntungan dari efisiensi skala global dengan keuntungan lokal secara responsif. Strategi internasional memiliki 4 komponen dasar, yaitu A. Keunggulan yang membedakan, distinctive competence. Yang dimaksud dengan keunggulan yang membedakan adalah keunggulan yang dimiliki berupa teknologi mutakhir, jaringan distribusi yang efisien, praktek-praktek organisasi yang unggul, atau nama-nama merek yang dihormati. Tanpa kompetensi yang unik, sebuah perusahaan asing akan mengalami kesulitan bersaing dengan perusahaan-perusahaan lokal yang dianggap lebih tahu pasar lokal. Kompetensi khusus mewakili sumber daya penting perusahaan. Strategi internasional mencerminkan interaksi antara kompetensi khusus dan peluang bisnis yang tersedia di negara yang berbeda. Memanfaatkan keuntungan tersebut dengan memperluas operasinya ke banyak pasar sebagai sumber daya memungkinkan. B. Jangkauan kegiatan operasi, scope of operations. Jangkauan kegiatan operasi dapat berupa 1. Wilayah geografis. Lingkup dapat didefinisikan dalam wilayah geografis, negara, wilayah-wilayah negara, dan atau kelompok negara. 2. Ceruk pasar atau produk dalam wilayah. Berfokus pada ceruk pasar atau produk dalam satu atau beberapa wilayah, seperti kualitas premium pasar ceruk pasar murah, atau ceruk pasar khusus lain. Karena semua perusahaan memiliki sumber daya yang terbatas dan karena pasar berbeda dalam daya tarik untuk berbagai produk, manajer harus memutuskan mana pasar paling menarik untuk perusahaan mereka. 3. Ceruk pasar khusus. Lingkup terikat kepada kompetensi khusus perusahaan. Jika perusahaan memiliki kompetensi yang unik hanya di wilayah tertentu atau di lini produk tertentu, maka lingkup operasi akan fokus pada bidang-bidang di mana perusahaan memiliki kompetensi khusus. C. Pengalokasian sumber daya, resource deployment. Perusahaan melakukan alokasi sumber daya spesifik melalui lini produk, lini geografis, dan lini produk dan geografis. Hal ini merupakan bagian dari perencanaan strategis yang menentukan prioritas relatif perusahaan atas sumber daya yang terbatas. D. Sinergitas, sinergi. Bagaimana unsur-unsur yang berbeda dari perusahaan bisnis dapat menguntungkan satu sama lain. Tujuan dari sinergi adalah untuk menciptakan situasi di mana seluruh lebih besar daripada jumlah bagian-bagiannya. Manajemen strategis internasional dalam 2 tahap. 1. Perumusan strategi, meliputi, memutuskan apa yang harus dilakukan, menetapkan tujuan dan rencana strategis yang akan mengarah kepada pencapaian tujuan-tujuan tersebut, mengembangkan, menyempurnakan, dan persetujuan pada pasar yang dimasuki atau keluar, dan cara terbaik untuk bersaing di masing-masing pasar tersebut. 2. Implementasi strategi, meliputi, benar-benar menerapkannya, mengembangkan taktik untuk mencapai strategi internasional yang telah dirumuskan, biasanya dicapai melalui perancangan organisasi, pekerjaan karyawan, sistem proses dan pengendalian. Kompleksitas manajemen strategis internasional memerlukan pengembangan strategi untuk 3 tingkat yang berbeda dalam organisasi. Tingkatan strategi internasional dapat dikategorikan sebagai berikut. A.
Strategi korporasi corporate strategi, yang meliputi strategi bisnis tunggal single business strategi, strategi diversifikasi yang terkait dengan bisnis inti. Perusahaan related diversification and strategi diversifikasi yang tidak terkait dengan bisnis inti perusahaan unrelated diversification. Yang dimaksud dengan strategi bisnis tunggal adalah perusahaan yang bergantung pada satu bisnis, produk, atau layanan untuk semua pendapatan di mana keuntungan signifikan dari strategi ini adalah bahwa perusahaan tersebut dapat mengkonsentrasikan semua sumber daya dan keahlian pada satu produk atau layanan. Strategi ini juga meningkatkan risiko kerapuhan perusahaan terhadap para pesaingnya dan perubahan lingkungan eksternal. Yang dimaksud dengan strategi diversifikasi yang terkait dengan bisnis inti perusahaan adalah perusahaan beroperasi di beberapa yang berbeda tetapi pada dasarnya terkait bisnis, industri, atau pasar pada waktu yang sama di mana strategi ini memungkinkan perusahaan untuk meningkatkan kompetensi yang unik di satu pasar untuk memperkuat daya saingnya. Sedangkan yang dimaksud dengan strategi diversifikasi yang tidak terkait dengan bisnis inti perusahaan adalah perusahaan beroperasi di beberapa industri dan pasar yang saling tidak terkait. B. Strategi bisnis strategi, meliputi strategi diferensiasi, differentiation, strategi kepemimpinan biaya, cost leadership, dan strategi fokus. Yang dimaksud dengan strategi diferensiasi adalah membangun dan mempertahankan citra baik nyata atau dirasakan bahwa produk atau jasa yang pada dasarnya unik dari produk atau jasa lain di segmen pasar yang sama. Yang dimaksud dengan strategi kepemimpinan biaya adalah fokus pada pencapaian prosedur pengoperasian yang sangat efisien sehingga biayanya lebih rendah dibandingkan pesaingnya yang memungkinkan untuk menjual barang atau jasa dengan harga yang lebih rendah. Di mana strategi kepemimpinan biaya yang berhasil dapat mengakibatkan tingkat profitabilitas unit karena harga yang lebih rendah tetapi lebih tinggi total keuntungan karena peningkatan volume penjualan yang lebih rendah. Sedangkan yang dimaksud dengan strategi fokus adalah target setiap jenis produk yang spesifik untuk kelompok pelanggan atau wilayah tertentu yang memungkinkan perusahaan untuk mencocokkan fitur dari produk-produk tertentu untuk kebutuhan kelompok konsumen tertentu di mana kelompok-kelompok ini dicirikan oleh wilayah geografis, etnis, daya beli, selera, mode atau faktor lain yang mempengaruhi pola pembelian mereka. C. Strategi fungsional, functional strategi, meliputi strategi keuangan, finance, pemasaran, marketing, operasi, operation, manajemen sumber daya manusia, hari manajemen, dan riset dan pengembangan, R&D. Strategi keuangan, mengembangkan strategi finansial bagi perusahaan secara keseluruhan juga untuk setiap SBU yang berurusan dengan struktur permodalan, kebijakan investasi, kepemilikan valuta asing, teknik-teknik pengurangan risiko, kebijakan hutang, dan manajemen modal kerja. Strategi pemasaran memfokuskan pada distribusi dan penjualan produk atau jasa perusahaan seperti bauran produk, iklan, promosi, harga, dan distribusi. Strategi operasi berkaitan dengan pembentukan perusahaan produk atau jasa seperti panduan keputusan tentang isu-isu seperti sumber, lokasi pabrik tata letak dan desain, teknologi dan manajemen persediaan. Strategi sumber daya manusia memfokuskan pada orang-orang yang bekerja untuk sebuah organisasi seperti panduan keputusan mengenai bagaimana perusahaan akan merekrut, melatih, dan mengevaluasi karyawan dan apa itu akan membayar mereka, serta bagaimana itu akan berurusan dengan hubungan kerja. Strategi R&D berkaitan dengan besarnya dan arah investasi perusahaan dalam menciptakan produk baru dan mengembangkan teknologi baru. Nah, demikian pembahasan pada perkuliahan kita kali ini. Semoga menambah wawasan dan pengetahuan teman-teman semua. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.